Recording now, guys. Oke, kita lanjut lagi untuk sesi kedua. Sesi kedua ini, saya lagi berpikir gini, ini mungkin apa yang saya jelaskan saat ini mungkin lebih kepada kayak apa, kayak teasernya aja gitu. Nanti teaser nanti untuk detail nanti kalian bisa lihat pada rekaman Zoom saya lagi. Nanti saya bikin rekaman Zoom yang jauh lebih komplit lagi, yang jauh lebih apa namanya jelas gitu loh. Karena ini kan karena keterbatasan waktu 40 menit 40 menit, jadi saya pikir ini saya jadi misalnya tadi teaser sesi pertama, kalau nanti adalah sekarang ada teaser sesi kedua gitu loh ya. Oke, jadi seperti itu ya gitu teman-teman ya. Jadi tetap saya jelaskan, tetap saya buka tetap open for discussion gitu loh untuk saat ini. Malah saya mengharapkan sebenarnya dari teman-teman ada yang kalau bisa ada yang bertanyakan monggo silakan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi udah mengenai 4P. Jadi kan product price promotion place itu yang akhirnya menjadi komersialisasi kepada 4C. Oke. Kita lihat 4P-nya itu apa aja sih detail-detailnya di dalamnya, unsur-unsurnya apa aja sih? Kalau masih ingat nggak teman-teman? Apa aja yang ada di dalam situ gitu loh. Ini kita lihat. Bentar ada yang mau masuk. Iya, kalian belum. Sebentar saya share screen dulu. Sorry. Share screen. Oke, we go. Oke. Ini ya teman-teman ya. Kita punya ini kalau menurut Philip Kotler itu marketing mix atau bauran pemasaran itu terdiri dari 4P ya. Ada 4 unsur. Ada pertama produk, kemudian price, promotion, place. Produk itu ada produk variety, jadi variasi produknya. Kemudian juga ada mengenai kualitas produknya, desainnya gitu kan ya. Kemudian juga feature-feature yang dimiliki, ya kan. Misalkan kalau kalau kendaraan feature seperti apa, misalnya feature ada apa yang misalnya mesinnya 2000 cc, mesin 2500 cc, feature misalnya feature kayak misalnya Volvo yang seri 960 turbo gitu kan, itu merupakan feature-featurenya gitu loh. Brand name itu ya ini berarti mewakili image-nya gitu, berarti namanya misalnya kayak Volvo, apa yang ada di benak kalian kalau kalian mendengar nama Volvo gitu kan, berarti itu merupakan brand name-nya gitu loh. Image kalian, positioning kalian, berarti Volvo itu merupakan mobil yang paling aman dan nyaman gitu. Misalnya mereka sangat mengutamakan keamanan gitu kan. Kemudian juga mengenai packagingnya, ini packagingnya bagaimana gitu kan, misalkan salah kayak beberapa produk-produk misalnya seperti yang tadinya sifatnya produk-produk yang bisa dibilang kayak misal bahan-bahan sembako produk komoditas misalnya seperti kayak gula, ya kan gula dikasih packaging, dikasih merek, akhirnya harganya lebih mahal gitu kan ya. Berarti kan sebenarnya itu lebih kepada permainan lebih kepada ya permainan daripada image kayak gitu kan, image konsumen, bahwa kalau misalkan gulanya gulaku itu lebih bagus gitu kan ya, lebih bersih dibandingkan misalnya gula curah gitu kan ya. Itu ukuran juga misalkan kalau kalian beli air minum dalam kemasan, ada yang galon gitu kan ya, atau mungkin ukuran ukuran misalnya kayak galon le mineral 15 liter, atau mungkin aqua galon yang ukuran 19 liter gitu kan ya. Kemudian juga lagi mungkin yang ukuran 1,5 liter botolnya, atau mungkin bahkan sampai yang paling kecil misalnya ukuran cup yang 135 atau 130 mili gitu kan ya. Oke, kemudian service ya, terutama ya misalkan seperti kalian misalnya membeli produk-produk yang mahal gitu kan, yang misalnya seperti kayak motor atau kendaraan roda 2 atau roda 4, ya pasti itu kalian yang membutuhkan service atau jasa gitu kan, after sales service-nya bagaimana gitu kan, pasti diperhatikan. Kemudian juga warranties, jaminannya gitu loh. Misalnya jaminannya apa nih? Misalnya jaminan ya misalkan uang kembali kah gitu kan. Kalau misalkan kalau ada manufacture defect misalnya produknya misalnya di recall atau kebijakan yang lainnya gitu kan ya.
Kemudian kalau price itu pasti harga lah, itu harga itu kan list price, harganya daftar harga, ada juga ada diskonnya, allowance, payment periodnya bagaimana. Jadi kalau bayarnya apakah ada jangka waktu pembayaran gitu kan ya, nah, seperti itu gitu loh. Nah, kemudian kalau promotion itu ya berarti ya promosi, misalnya buy one get one, misalnya purchase with purchase, itu merupakan promosinya. Advertising, misalnya advertisingnya apakah sifatnya above the line gitu, misalnya seperti yang menggunakan misalnya media-media media-media mainstream tradisional, misalnya seperti koran, TV, majalah gitu kan ya. Kemudian juga Pak Salesforce, jadi ada misalnya ada SPG-nya mungkin, misalnya kalau kalian lihat apa namanya produk rokok itu kan SPG-nya itu kan cukup gencar gitu kan ya. Kemudian juga bicara mengenai PR, public relations gitu kan ya. Masalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan produk kita, bagaimana kita bisa menjaga brand image kita supaya tetap baik gitu kan ya. Nah, kemudian juga place. Place itu bicara ya mengenai channel, bagaimana konsumen bisa mendapatkan produk kita, kemudian juga coverage-nya, misalnya seperti kayak Aqua tuh yang coverage-nya berarti ya nasional gitu kan ya, inventory-nya juga mengenai transportnya gitu loh. Oke, nah kemudian juga seiring dengan berjalannya waktu ya untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya service company ya dia ya 4P ditambah 3P. Jadi selain dari ada produk, price, promotion dan juga place, ada lagi misalnya people. People berarti orangnya, ya kan? Berarti apa karyawannya, ya mitra strategisnya, mungkin misalnya seperti supplier gitu kan ya. Kemudian juga ya ada budaya organisasinya gitu kan, organizational culture gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian belajar strategic management kan belajar mengenai budaya organisasi perusahaan gitu kan. Kemudian juga ada customer service-nya gitu kan ya. Atau juga ada juga after sales service-nya. Nah, kemudian juga ada lagi proses. Si proses ya ini pasti berkaitan erat ya dengan pelayanan perusahaan. Misalkan kalau kalian datang misalnya ke bank itu kan pasti ada customer service-nya, ada tellernya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mau menarik misalnya kalian mau transfer uang gitu dalam jumlah besar, mungkin kalian datang ke teller gitu kan. Nah, itu prosesnya di situ. Jadi proses misalnya transaksi, kemudian proses pemindah bukuan rekening gitu. Itu merupakan bagian dari prosesnya gitu loh. Nah, kemudian ada juga physical evidence. Physical evidence ya berarti ya aset perusahaannya yang terlihat, yang tangible gitu loh. Ya bangunannya gitu kan ya. Kalau misalkan kalian datang misalnya ke bank, misalnya seperti ke BCA kan akan melihat misalnya gedungnya, gedung bangunan banknya yang di kantor misalnya di kantor cabang gitu kan ya. Kemudian juga misalnya ya fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh banknya, misalnya ya mungkin fasilitas parkir, kemudian juga untuk fasilitas di ruang tunggunya gitu kan ya. Kemudian juga desain interiornya. Nah, pasti kan semuanya standar gitu. Kalian mau datang ke BCA yang misalnya di Jakarta maupun ke BCA yang di Bandung pasti semuanya kan pelayanannya sifatnya standar gitu kan. Ya interiornya kurang lebih sama gitu kan ya. Itu merupakan physical evidence gitu loh. Oke guys, ada yang mau ditanyakan mungkin sampai di sini teman-teman? Silakan kalau mau ditanyakan. Oke, sekarang kita masuk kepada hal yang sifatnya lebih yang lebih up to date lagi itu adalah mengenai tadi yang 4C gitu kan ya. Oke, sekarang kita lihat apa itu 4C. 4C itu berarti yaitu marketing mix itu harus didefinisikan ulang menjadi ya 4C. Tadi ya C yang pertama adalah co-creation, yang C yang kedua adalah currency, kemudian C yang ketiga itu adalah communal activation, dan juga yang C yang keempat adalah conversation. Kita lihat kalau masih co-creation yang pasti itu ada hubungannya dengan produk gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan strategi pengembangan produk baru dengan melibatkan pelanggan di tahap awalnya terbentuk gagasan. Jadi kita dari awal kita sudah melibatkan pelanggan gitu loh. Untuk ya untuk mendesain produk gitu loh. Jadi dengan demikian kenapa? Jadi sehingga kita bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhannya pelanggan gitu loh. Jadi juga pelanggan merasa memiliki gitu kan, pasti dalam artian supaya perusahaan itu bisa menjalin royalti dengan pelanggan gitu kan ya.
gitu. Dan ya ini juga pasti yang akan menciptakan apa nilai yang berbeda. Jadi ada value added-nya. Jadi ada keunikannya di situ gitu loh. Gitu. Oke, kemudian kita lihat untuk yang C yang kedua. Jadi ini mengenai apa tadi mengenai konsep penetapan harga di era digital. Jadi ya harganya itu berkembang dari harga yang semuanya sifatnya standar menjadi sifatnya dinamis dengan penetapan harga yang dinamis ini. Jadi perusahaan bisa mengoptimumkan profitabilitas ya, pastinya juga dengan biaya yang berbeda untuk setiap pelanggan yang didasarkan pada misalnya pembelian yang sifatnya apa historis, kemudian juga untuk jarak, lokasi toko, dan juga profil dari si konsumennya gitu loh. Jadi ini kalau dalam era digital ini berarti ya harga itu ya mirip seperti kayak currency gitu kan. Jadi ya berfluktuasi. Jadi sesuai dengan ya hukum permintaan pasar gitu loh. Itu jadi kita mengenai mengenai currency. Lalu yang ketiga ini adalah mengenai konsep saluran yang berubah. Jadi ini apa mengenai distribusinya gitu loh. Jadi dalam konsep ekonomi yang berbagi ini, sharing ekonomi, konsep berbagi, konsep distribusi ini yang paling ampuh. Jadi distribusi itu dari satu rekan ke rekan yang lain. Jadi bayangkan kalau misalkan pelanggan itu menginginkan produk dalam hitungan yang cepat gitu loh. Jadi dalam dunia serba terhubung satu dengan lain, jadi pelanggan meminta akses ke produk dan jasa secara instan gitu kan ya. Yang semuanya bisa terlaksana jika ya rekan mereka di dekat mereka gitu loh. Gampangnya misalnya ya paling gampang sebenarnya kayak apa namanya kayak misalkan ya ekonomi berbagi itu misalnya kayak sharing ekonomi seperti kayak Gojek gitu. Di Gojek itu kan ya kalian bisa apa yang bisa kalian dapatkan pasti banyak hal kan kalian mulai dari pesan apa kalian menggunakan apa transportasi misalnya ya Go Ride, Go Car gitu kan ya. Ya kan di situ sebenarnya itu kan apakah si Gojek ini dia memiliki apa namanya kendaraannya aset kendaraannya ini baik itu motor, mobil gitu ya atau mungkin kendaraan box misalnya kalau mengirim barang menggunakan GoBox. Apakah kendaraan itu dimiliki oleh Gojek kan enggak, kendaraan itu milik dari partnernya gitu loh. Jadi ini kan apa karena ini kan apa namanya sharing ekonomi gitu loh. Jadi saling berbagi. Nah, kemudian juga misalkan kalau kalian apa mau pesan makanan gitu kan, jadi ada GoFood dan yang nganterin makanannya itu apakah karyawan Gojek? Bukan. Karyawan kantor pusat Gojek? Bukan. Atau mungkin karyawan dari restorannya? Enggak juga. Tapi yang mengantar itu adalah ya itu dari yang apa ridernya. Jadi si babang Gojeknya, partnernya Gojek yang mengantar makanan gitu ya. Jadi datang ke restoran, kemudian dibayar terlebih dahulu, kemudian baru diantar ke tempat tujuan yang kalian minta gitu kan. Itu sebenarnya kan lebih kepada sifatnya sharing ekonomi gitu loh. Yang dekat dengan apa aktivitas komunal gitu loh. Oke, kemudian konsep promosi pasti berkembang ya. Jadi pelanggan itu dengan adanya media sosial ini bisa memberikan respon yang terhadap pesan pemasaran. Jadi seperti yang saya katakan misalkan kayak ada di mana di Facebooknya salah satu perusahaan telekomunikasi gitu ya. Misalnya di atas itu dia memberikan apa dia mengiklankan produknya atau jasanya yang baru. Tapi nanti yang di bawah itu komentarnya ya berbeda dengan apa yang ada di atas ya dengan topik utamanya gitu loh. Ya misalnya mengenai apa komplain mengenai apa yang wifi-nya yang lambat atau mungkin juga apa namanya wifi-nya putus, kemudian si konsumen minta kompensasi seperti itu kan. Nah, jadi itu ya berbeda gitu. Tapi hal ini dimungkinkan ya karena apa ya? Karena ya adanya ini kan karena adanya sosial media gitu loh. Karena jika si konsumen bisa merespon langsung terhadap pesan pemasarannya gitu kan. Ini juga pasti ya si perusahaan ini ya harus bisa merespon dengan baik gitu kan ya. Oke, sampai saya mau tanyakan mungkin dari teman-teman semuanya. Anyone? Oke, saya coba lanjut lagi kepada yang lebih
Oke, bagaimana sih kalian bisa memadukan antara marketing yang sifatnya tradisional marketing dan digital marketing gitu loh. Mana sih yang lebih dibutuhkan antara keduanya, digital marketing atau traditional marketing gitu kan? Mana yang lebih dibutuhkan gitu. Jadi maksudnya mana yang lebih berperan? Ya sebenarnya kedua-duanya itu memiliki peran gitu loh. Gitu kan ya. Saling saling mengisi gitu loh antara satu dengan yang lainnya. Jadi memang di tahap awalnya interaksi antara perusahaan dan pelanggan, jadi si traditional marketing ini mempunyai peran yang utama untuk membangun kesadaran merek dan juga minatnya si konsumen gitu kan ya. Oke, nah kemudian saat saat berinteraksi di lebih saat interaksinya berlanjut dan pelanggan itu meminta atau menuntut hubungan yang lebih lebih erat, jadi cross connection dengan perusahaan. Nah ini digital marketing ini menjadi penting, yaitu yang mendorong tindakan dan juga mendorong untuk advice gitu loh, menganjurkan untuk melakukan sesuatu gitu loh. Jadi pemasaran digital itu, digital marketing itu sifatnya lebih accountable dibandingkan pemasaran tradisional. Oke, sekarang kita lihat ini yang membedakan antara digital marketing dan juga tradisional marketing gitu loh. Jadi fokus digital marketing itu lebih kepada mendorong tercapainya hasil. Jadi mendorong adanya end result gitu loh. Sedangkan kalau untuk traditional marketing itu untuk memprakarsai adanya interaksi pelanggan gitu kan ya. Itu. Nah, sekarang kita lihat ya lebih detail lagi, sorry. Saya sudah bikinkan yang baru. Jadi ini karena mungkin agak susah ya untuk dibaca, saya coba buatkan sebentar. Here we go. Nah, oke, sebentar. Nah, kan seperti ini coba kita lihat tadi. Ini masih kebaca, saya coba sebentar ya. Kalau pendekatan traditional marketing atau pendekatan yang pemasaran sifatnya konvensional, itu ya tadi ya sudah dijelaskan mengenai adanya segmentasi dan juga strategic targetingnya itu dia. Kemudian kita memberikan kita melakukan positioning terhadap produk kita, kemudian juga kita memberikan apa yang menjadi diferensiasi produk kita atau merek kita terhadap produk-produk yang lain yang kompetitor yang sejenis gitu kan. Kemudian juga ada lagi ya tadi yang marketing mix, bauran pemasaran dan juga yang 4P, 4C, 4P tadi itu ya. Product, price, promotion, place dan juga yang 3P gitu yang terutama untuk service company gitu kan. Kemudian juga ya pelayanan dan juga proses yang bisa menciptakan value kepada pelanggan. Ini merupakan bagian dari pendekatan pemasaran sifatnya konvensional. Sedangkan untuk digital marketing itu pendekatan pemasaran sifatnya terhubung, jadi konfirmasi untuk komunitas pelanggan, klarifikasi merek dari karakter dan juga kode, pemasaran campuran yang terhubung, jadi mulai dari co-creation, mata uang, currency, communal activation, dan juga conversation gitu kan, dan juga komersialisasi, dan juga kita memberikan pelayanan pelanggan yang sifatnya kolaboratif. Bahkan sini ada bidang baru yaitu digital marketing, di mana kita para marketer itu mencoba untuk memaksimumkan beberapa tools yang ada di internet, misalnya seperti search engine optimization, kemudian juga bagaimana kita bisa memanfaatkan misalnya email dengan baik, bagaimana kita bisa memanfaatkan social media, kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan website gitu ya untuk keperluan untuk keperluan bagaimana kita bisa get in touch dengan customer, bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang lebih intim lagi dengan konsumen. Nah, itu semuanya itu bisa dilakukan dengan adanya digital marketing ini gitu loh. Oke. Nah, ini sebenarnya digital marketing merupakan itu bidang baru ya. Ini bidang baru yang bahkan juga sekarang sudah ada posisi untuk misalnya digital marketing manager atau mungkin SEO officer gitu kan ya, atau mungkin ya digital marketing officer gitu kan ya. Jadi karena ya memang itu berbeda gitu loh. Ini
zamannya sudah berbeda gitu ini. Ya kan jadi perusahaan harus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Seperti itu. Oke. Ada yang bertanyakan mungkin sampai sini teman-teman? Oke, kita lanjut. Oke, mungkin kalau teman-teman sudah tahu ya, kalau bagaimana atau mungkin bahkan juga kalau mungkin ada yang bekerja di perusahaan apa agensi periklanan, ada yang namanya AIDA gitu kan. AIDA adalah attention, kalian bagaimana kalian bisa mendapatkan perhatian dari apa dari calon konsumen gitu. Misalnya makanya sini bisa melewat iklan gitu kan ya, membuat iklan yang lucu-lucu, yang nyeleneh, yang aneh gitu kan. Apalagi misalkan kayak di TV itu kan waktunya kan cuma 30 detik, bagaimana kalian bisa mendapatkan attention gitu pada saat misalnya 5 detik pertama gitu kan. Sehingga apa? Sehingga si konsumen yang tadi yang mau pindah channel nggak jadi gitu loh. Itu kan ada gitu loh. Apa ya strateginya, ilmunya. Misalkan antara cerita awal iklan dengan endingnya kok beda. Ternyata produknya ini toh, mungkin kan pernah berpikir seperti itu kan. Loh kok yang produknya seperti ini ya? Gue pikir iklannya apa gitu kan. Kenapa? Karena di situ si prinsipal, si marketer berusaha untuk bisa mendapatkan attention-nya dari si pemirsa TV gitu loh. Sudah mendapatkan attention, perhatian, apa ini gitu kan? Itu perhatian. Kemudian baru akan timbul interest, minat gitu loh, minat. Oke. Tadi yang mereka yang perhatikan, oh iya ya cuma itu doang. Atau mungkin yang lain, wah kayaknya asik nih. Berarti itu ada minatnya gitu loh. Ada attention, kemudian menimbulkan minat, minat itu interest, kemudian baru desire, keinginan, desire to buy apa gitu loh, keinginan untuk membeli, desire to purchase gitu kan, dan baru tindakannya, action to purchase-nya gitu loh. Nah di sini memang formula kayak gini tuh ya deket banget dengan orang-orang agensi, dengan advertising agency. Jadi iklan tuh harus dirancang semenarik mungkin untuk bisa mendapatkan perhatian si konsumen, apalagi misalkan kayak di mana kayak di radio, bukan di radio apa di TV gitu kan. TV itu kan dia kan selain dari suara kan juga ada image, itu supaya gimana supaya kita bisa menggrab atensinya si konsumen gitu. Dan tadi dia mau coba ganti channel akhirnya nggak jadi gitu loh. Nah, dalam perkembangannya sini Derek Rucker menawarkan adanya modifikasi AIDA yang dinamakan ada yang 4A. Itu apa lagi? Itu apa? Aware. Oh, sadar. Jadi aware itu maksudnya artinya sadar, aware, kemudian baru kepada attitude itu sikap, kemudian act bertindak, dan juga act again bertindak lagi. Jadi A1-nya itu adalah aware, A2-nya attitude, sikapnya dia, kemudian A3 itu act, dan A4 itu act again, bertindak lagi gitu loh. Tuh. Oke, sampai sini mau tanyakan mungkin teman-teman? Any questions? Kalau mungkin kalian yang mungkin pernah punya pengalaman di perusahaan agensi gitu ya, atau mungkin pernah punya pengalaman di perusahaan percetakan atau desain gitu. Mungkin formula ID itu mungkin ya sudah ya udah nggak asing buat kalian gitu ya. Gitu. Oke. Oke, nah sini formulanya saya coba lihat Oke, ini bisa kalian bisa baca di sini ya. Oke, formula 4A itu jadi formula 4A itu menggambarkan proses yang mirip seperti kayak corak sederhana yang dilalui pembeli saat mengevaluasi merek gitu loh, dan mempertimbangkan pembelian. Jadi mempelajari mereknya, jadi sadar, jadi dia tuh harus sadar bahwa dia sedang mempelajari mereknya. Kemudian dia suka atau enggak gitu kan? Dia suka enggak gitu loh, menyikapi attitude-nya. Kemudian memutuskan untuk membeli, dia tuh act gitu kan ya, action. Kemudian dia act again gitu loh. Nah, berarti dia beli lagi. Maksudnya apa? Repeat purchase gitu loh. Kalau dia satisfied, dia akan repeat purchase. Tapi kalau dia nggak puas, dia bahkan kapok, ya udah dia nggak akan beli lagi gitu loh. Oke, kemudian sini juga kita membahas mengenai perkembangan di era konektivitas dan juga di era di era
non konektivitas ya. Sini ada penjelasannya. Oke. Nah, seperti itu kan jadi Formula 4A. Jadi di era yang serba terkoneksi satu dengan yang lainnya, jadi ya proses ini ya mirip corong yang membutuhkan updating information gitu loh. Dan juga jalur peranggan baru ini harus bisa ditentukan untuk bisa mengakomodir perubahan gitu loh. Oke, kita lihat. Oke, di era konektivitas ini ya berarti ya seorang pelanggan itu menentukan sikapnya sendiri terhadap merek. Di era konektivitas ini ya kesetiaan sering didefinisikan sebagai retensi dan juga pembelian lagi. Jadi ada apa namanya ada tahap di mana supaya perusahaan itu bisa mempertahankan atau meretensi si konsumen ini supaya supaya dia membeli lagi, mencoba lagi gitu loh. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau misalnya menyangkut pemahaman mengenai brand, ya pelanggan saat ini aktif berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi pelanggan itu saling berinteraksi satu dengan lainnya. Bayangin misalnya kayak di komunitas gitu, komunitas misalnya kendaraan tertentu atau brand tertentu kan mereka saling berkomunikasi satu dengan lain, saling tukar pikiran gitu kan ya. Nah, seperti itu, jadi menjalin relasi gitu, menjalin hubungan baik, kemudian juga ya diskusi sampai kepada masalah bagaimana si pelanggan ini bisa mengadvokasi pelanggan lainnya gitu loh. Jadi kalau seperti itu ya berdasarkan dari sini ya persyaratan ini jalur pelanggan tuh harus ditulis ulang sebagai 5A. Jadi ada A1 itu awareness, aware, menyadari, lalu yang kedua appeal, tertarik, yang ketiga ask, jadi dia harus sadar dulu, harus aware dulu nih. Sebelum dia muncul ketertarikan, sebelum dia merasa tertarik gitu loh. Dan juga ya harus tertarik dulu sebelum adanya keinginan untuk bertanya. Ya kan? Ya pasti setelah itu ya gimana dia mau bertindak kalau misalnya dia tidak ada keinginan untuk mencari tahu lebih lanjut, malas bertanya gitu kan. Act dan juga pasti advokat ya, kalau dia bertindak ya berarti act to buy, dan juga kalau misalnya dia puas ya dia pasti akan menganjurkan kepada konsumen lainnya gitu loh. Oke, sampai sini ada mau tanyakan mungkin teman-teman, any questions so far? Mau tanyakan monggo silakan teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, ini kan bisa kalian lihat di sini. Oke, saya udah bikinin, tenang, saya udah bikinin itu yang barunya kok. Jadi supaya lebih terlihat lebih jelas ya. Jadi kalau di sini tadi di slide itu kan nggak jelas ya, saja semua. Oke, here we go. Oke, jadi ini customer path in pre-connectivity area. Jadi jadi jalur konsumen ini untuk sebelum yang antara yang pre-connectivity tadi sudah dijelaskan. Jadi aware, attitude, act, dan juga act again gitu ya. Nah kemudian kalau di sini customer path in the connectivity area, jadi ada aware, satunya aware, kemudian juga appeal dan ask gitu kan ya. Kemudian juga setelah itu act dan advocate gitu loh. Nah, seperti tadi kan coba bisa cek di sini dan juga saya mau coba lihat di sini loh. Oke, kalau konsumen itu pada saat dia di awal ininya, di awal fasenya, pada saat dia aware. Jadi ini konsumen itu secara pasif itu akan mengekspos pada beberapa pilihan merek tertentu berdasarkan dari pengalamannya dia gitu ya, berdasarkan juga dari markomnya gitu kan, dari nasihat-nasihat dari teman-teman yang lain gitu loh, gitu kan.
Nah, kemudian juga pada saat ini juga si konsumen juga akan mencoba mempelajari beberapa misal brand-brand tertentu dari orang lain, kemudian juga yang akan mencoba mengekspos brandnya lebih lanjut lagi, kemudian juga akan mencoba mengingat-ingat apa pengalaman dia dari masa lalu yang terkait dengan brand ini atau mungkin terkait dengan pengalaman yang terkait dengan masalah jenis produknya gitu kan. Jadi di sini dia muncul I know. Kemudian appeal. Jadi konsumen itu akan memproses pesannya ini kalau misalnya memang mereka terekspos gitu ya. Jadi sini akan terciptanya sebuah short term memory atau mungkin juga namanya mengingat masa long term memory-nya dia, dan juga menjadi tertarik hanya kepada beberapa brand tertentu gitu loh. Jadi kalau tadi di awal jadi ada banyak list of brands gitu ya. Ada banyak, misalnya ada 20 brand, mungkin setelah di shortlisted, setelah di review, dilihat lagi misalnya mungkin ada beberapa, misalnya mungkin muncul hanya 5 brand gitu loh. Jadi dia akan tertarik kepada beberapa brand-brand tertentu, kemudian juga menentukan melakukan pertimbangan-pertimbangan gitu loh. Nah, kemudian di tahap yang ketiga, A3 ini ask, jadi ini karena dia kepo gitu kan, jadi konsumen ini secara aktif dia akan melakukan mencari tahu lebih detail, dia melakukan riset gitu ya, untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut dari teman, atau mungkin dari keluarga gitu kan, atau mungkin dari media, atau mungkin juga langsung dari brand yang bersangkutan gitu kan ya. Ya di sini dia akan mencoba misalnya bertanya kepada teman, atau mungkin mencari tahu mengenai produk secara online, dari internet, atau mungkin juga menghubungi ke call center, ya kan, coba bahkan juga mungkin mengcompare harga, misalnya harga antara satu brand dengan brand yang lainnya gitu kan. Atau mungkin juga sampai kepada mungkin tahap mencoba produk ini di toko gitu loh. Ya, kemudian jadi karena didorong oleh informasi yang lebih lanjut lagi, si konsumen ini memutuskan untuk membeli purchase sebuah merek tertentu gitu ya. Dan juga dia berinteraksi dengan lebih jauh lagi melalui tadi ya, purchase-nya, kemudian juga pembeliannya, melalui penggunaannya, ataupun juga mungkin ya servisnya, pelayanan, mungkin misalnya pada saat mungkin kalau roda 2 atau kendaraan, misalnya pada saat servis 1000 km pertama, penggantian oli secara gratis, itu dia akan terpapar lebih intens lagi gitu loh. Nah di sini ya tinggalkan mungkin bisa jadi dia membeli secara online atau membeli di toko gitu kan ya, menggunakan produk untuk pertama kalinya, kemudian juga mungkin kalau ada komplain, kalau ada keluhan atau pertanyaan, dia akan mengajukan keluhan atau pertanyaan tersebut, dan juga ya mendapatkan pelayanan yang lain, pelayanan yang ya terkait dengan brand yang produk yang dibeli gitu. Advocate, jadi setelah sekian lama, setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, ya si konsumen akan mendapatkan pengalaman loyalitas gitu loh terhadap brandnya ini. Ya mungkin ya yang bisa dilihat dari retention, jadi seberapa lama kesetiaannya dia, kemudian juga pembeliannya lagi gitu kan, dan juga bahkan juga memberikan advokasi, memberikan saran, memberikan anjuran kepada teman-teman yang lain, atau bahkan rekan-rekan yang lain, atau mungkin anggota keluarga yang lainnya. Di sini ya dia tetap akan mencoba, dia tetap akan menggunakan produknya gitu loh, menggunakan brand tersebut, dan juga bahkan membelinya lagi gitu kan ya, bahkan juga sampai kepada merekomendasikan brand tersebut kepada orang lain gitu loh. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang menanyakan mungkin guys, any questions? Sok silakan, monggo. Monggo silakan. Ayo, yang menanyakan monggo. Bapak ini masih lama. Mau sampai jam 11. Waduh. Enggak bercanda lagi. Enggak sih, paling sampai jam berapa? Paling ini juga tinggal 3 menit lagi udah. Jadi sini sebenarnya saya coba kayak pengen ngasih teasernya dulu aja sih. Nanti kalau untuk detailnya saya mau coba cari tahu lebih lanjut. Saya masih kurang puas sih kalau ngasih penjelasan seperti ini gitu, masih ada sesuatu yang masih kurang gitu loh.
masih belum maksimum penjelasan saya gitu loh. Gitu. Oke. Tapi anyway, ada yang mau ditanyakan nggak dari sini dari teman-teman? Silakan pada bertanyakan. Nanti saya coba share di grup ya untuk apa namanya untuk contoh contoh tugas. Nanti saya coba share di grup. Nanti saya kasih penjelasannya di grup gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan kalau masih ada yang butuh informasi lebih detail lagi, nanti bisa kita diskusikan minggu depan gitu ya teman-teman. Oke? Sampai sini ada Iya, Pak. udah pada ngantuk ya. Makanya pada Oke, Pak. Oke, pada off kameranya ya. Oh my gosh. Oke ya, teman-teman ya, sampai di sini aja. Kalau mau ditanyakan silakan nanti bisa dilanjutkan di grup atau mau di japri ke saya, sok silakan. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. see you. Terima kasih, Pak.